Oke adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, satu orang untuk angkat doa. Ya, Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan dalam kehidupan mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke baik, terima kasih untuk adik Yohan. Ibu, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Iya Bu. Sastri, hadir Ibu. Yohan, Hadir Bu. oke hadir semua ya. Ya ini Bu. Ini kelas ada peningkatan ya. Iya Bu. Oke, biar lebih semangat lagi pelajaran kita hari ini, satu orang dulu yang pimpin lagi. Satu orang. Siapa yang berani? Saya aja Bu. Lagu pasti satu bisa. Ya. Satu bisa 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bina bersama. Kita mendengar. Oke adik-adik, di sini Ibu ada kesepakatan kelas dulu sebelum mulai pelajaran ya. Supaya pembelajaran kita ini terarah. Jadi yang pertama, kalau Ibu jelas di sini di depan, kalian tidak boleh ribut atau tidak boleh mengganggu teman kiri kanan, oke? Ya, Ibu. Yang kedua, kalau ada pertanyaan dari Ibu tidak boleh jawab rame-rame, harus angkat Tangan. Adik-adik, materi yang kita pelajari hari ini itu tentang gotong royong dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, di sini Ibu ada pertanyaan dulu sebelum memasuki materi. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita? Saya Bu. Oke, untuk adik Iwan, Supaya kita bisa belajar dengan nyaman Bu. ada yang lain? Untuk Sas, oke? Supaya bisa menjaga kesehatan kita juga ya Bu. Oke, terima kasih. Tangan. Yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak mau bekerja sama atau bergotong royong? Saya Bu. Oke, untuk adik Iwan, Kalau kita tidak mau bekerja sama atau bergotong royong Ibu, pastinya pekerjaan yang kita harus selesaikan tidak dapat diselesaikan dengan baik karena kita masih sibuk dengan ego kita masing-masing. oke, mungkin ada yang lain? Sama Bu. Oke, tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke adik-adik, untuk mendalami materi kita hari ini, Ibu akan jelas apa itu gotong royong. Jadi, gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong ini itu budaya kita mencerminkan rasa kebersamaan, persatuan, dan saling membantu yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua itu manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong yang pertama itu ringan dan cepat. Seperti yang adik Iwan bilang tadi, ketika kita dalam membersihkan sekolah itu, kalau kita bekerja sama pasti itu pekerjaan atau kegiatan kita dapat selesai dengan Baik dan cepat. Yang kedua persahabatan. Dengan kegiatan gotong royong di sekolah, kita bisa bergaul dengan kelas lain, misalnya mempererat hubungan persaudaraan antara teman di sekolah.
Yang ketiga, nyaman. Seperti yang kalian jawab tadi, ketika sekolah kita itu bersih dan sehat, tentunya kita bisa belajar dengan Baik. dengan nyaman Dan merasa sehat. ya, dan betah juga di sekolah toh. Ya, Ibu. Oke, di sini Ibu ada sebuah video. Wah, lihat teman-teman, halaman sekolah kita kok penuh daun kering berantakan ya? Iya, Dan berantakan banget. Kita kumpulin yuk, teman-teman. Saya bantu angkat. Bagus, jadi bersih. Aha, aku punya ide cemerlang. Yuk, kita kerja bakti membersihkan halaman ini bersama-sama. Setuju? Ayo, bakti bareng pasti seru. Yeay! Bersih. Pasukan jagoan cilik mulai bergerak. Kita bergegas mengambil sapu lidi dan pengki. Siap melaksanakan tugas. Siap! Sreng, kita pintar sekali menyapu daun kering. Lihat, ada si Meong kucing sekolah yang ikut menemani. Sreng, kucing pintar ikut bermain. Kita memungut botol plastik dan membuangnya ke tong sampah. Ingat ya teman-teman, selalu buang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat. Ayo, buang sekarang. Bagus sekali. Sekarang giliran aku. Aku menyiram bunga-bunga yang kehausan. Wah, bunga mataharinya pasti senang sekali bisa minum air segar. Tada, halaman sekolahnya sudah asli kembali. Hebat sekali ya kita. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Yuk, kita biasakan kerja bakti dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Oke adik-adik, setelah kalian menonton video yang Ibu tayangkan, Ibu ada pertanyaan. Apa kegiatan yang dilakukan dalam video yang kalian nonton tadi? Oke, untuk adik Iwan dulu ya. Jadi Bu, kegiatan yang anak sekolah lakukan seperti yang terdapat pada video Ibu, mereka bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah mereka, menyapu daun-daun yang berjatuhan. Kemudian ada juga anak-anak yang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian selain itu juga dalam video tadi ada yang menyiram bunga. Itu saja Ibu. Oke, tentang untuk adik Iwan. Untuk adik Sas. Dalam video dari itu mereka melakukan semua kegiatan bersih-bersih dengan bekerjasama atau bergotong royong. Seperti yang dikatakan oleh teman Iwan juga tadi, membersihkan lingkungan, menyiram bunga, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk adik Sas. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Saya Aku semua ya. Ya, satu. mereka melakukan kerja bakti Ibu supaya agar lingkungan sekolah terlihat bersih dan bisa terciptanya kegiatan gotong royong atau bekerjasama tadi. Oke, tepuk tangan untuk adik Sas. Untuk adik Iwan. Sama jawabannya Ibu. Sama. Oke adik-adik, untuk materi poin yang kedua itu tentang penerapan gotong royong dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu sila pertama. Mungkin ada yang tahu sila pertama? Saya Bu. Satu orang ya. Bunyi dari satu sama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, tentang untuk adik Iwan. Jadi bunyi yang seperti yang dikatakan adik Iwan tadi, bunyi pertama sila Pancasila yang yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya nyatanya di dalam sekolah itu ketika kita bekerja bakti itu kita harus berdoa dulu. Begitupun kalau sudah selesai kerja bakti. Yang kedua, siapa yang tahu sila kedua? Adik Sas dulu. Kemanusiaan yang akan terhadap. Oke, terima kasih untuk adik Sas. Jadi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya itu membantu teman tanpa membeda-bedakan latar belakang. Oke? Ya, Ibu. Yang ketiga, Saya Bu. oke, semangat sekali di kelas ya. Ya, Ibu. Saya untuk dari Kiwan. Bunyi sila ketiga yaitu Ibu Persatuan Indonesia. Oke. Jadi bunyi yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya itu bekerjasama dalam satu tim demi keberhasilan sekolah. Contohnya tadi, kalau kita bekerjasama
atau membersihkan ruang kelas atau lingkungan kelas atau sekolah itu pasti pekerjaan yang dapat berjalan dengan lancar. dan juga Ringan. Oke, baik, yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Contoh penerapannya itu bermusyawarah menentukan pembagian jadwal pikir kelas. Ketika kita sudah membagikan jadwal pikir kelas itu, kita harus taati, kita harus mengikuti itu semua ya. Ya, Ibu. Yang kelima itu yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya itu kita harus melakukan tugas kita, misalnya membersihkan kelas ketika ada jadwal kita, misalnya untuk sastra jadwalnya hari Senin harus tepati. iya. Oke, adik-adik, sebelum kita bagi dalam kelompok, kita speaking dulu ya. Satu orang untuk maju ya, bikin speaking supaya lebih semangat. Biasa. Tepuk semangat. Semangat Iha. Semangat Iha. Oke, terima kasih sudah bisa kita menjelaskan. Oke, di sini kita akan membagikan dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Untuk kelompok 1, kalian menjawab nomor 1 dengan nomor 3. Untuk kelompok 2, kalian menjawab nomor 2 dengan nomor 4. Kalau ini ada kasusnya, kalian baca kasus ini lalu jawab pertanyaan yang lain. Ya. Kalau ada yang bingung dalam LKPP-nya, tanya ke Gila. Saya dulu, Ibu beri waktu 5 menit. Sudah Ibu. Oke, untuk kelompok 1 maju. Nomor 1 dengan 3 aja Ibu. Ya. Jadi untuk nomor 1, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk nomor 1, apa masalah yang terjadi? Jawabannya, masalah yang terjadi karena banyak satu berserakan di lingkungan sekolah dan sebagai siswa tidak kerja bakti, sehingga kebersihan sekolah tidak terjaga dengan baik. Nomor 3, apa dampak dari perilaku tersebut? Jawaban dari nomor 3, dampaknya yang pertama, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Yang kedua, menimbulkan penyakit karena sampah menumpuk. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2 sudah selesai. Sudah Ibu. Oke, maju sekarang. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi bagian yang kami kerjakan tadi itu ada di poin 2 dan 4. Poin 2 ini pertanyaannya berkaitan dengan nilai Pancasila. Nilai Pancasila apa yang diterapkan pada gambar dalam kasus ini? Dan di sini teman-teman ada gambar ada anak yang sedang membersihkan lingkungan secara bersama. Menurut kelompok kami, nilai Pancasila yang diterapkan pada gambar ini yaitu nilai sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena mereka
mereka bermusyawarah dan bergotong royong membersihkan lingkungan ini secara bersama. Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat dilakukan? Tadi ada kasus bahwa di sekolah terdapat banyak sampah yang berserakan. Sebagian siswa tidak mau kegiatan kerja bakti dan lebih memilih bermain bersama teman-teman yang bersihkan saat membersihkan lingkungan sekolah. Jadi solusi yang dapat dilakukan yaitu mengajak teman-teman supaya bersama-sama membersihkan. Sekian Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung materi. Mungkin dari adik-adik bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, untuk adik Kiwan silakan. Baik, untuk kesimpulannya dapat saya berikan untuk materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu bahwa gotong royong merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong ini misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di lingkungan sekolah kita bersama-sama membersihkan lingkungan agar pekerjaan kita itu menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dan untuk penerapan nilai Pancasilanya itu semuanya terdapat dalam 5 sila Pancasila. Sekian Ibu. Oke, terima kasih untuk adik Kiwan. Tepuk tangan untuk adik Kiwan. Mungkin itu kesimpulan yang kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu satu orang jaga. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, dan janganlah sampai kepada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik adik-adik. Sekian untuk hari ini, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Ibu.